气书画，气色粗举，云文云武，玄习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手福慧，大爱闪过满人间。Badai topan telah datang. Xiao Lice, apa yang kamu lakukan di sana? Guru Fang bilang berjemur baik untuk kesehatan. Saya sedang berjemur. Jika berjemur seperti itu, kulitmu bisa terbakar. Apalagi hari ini matahari sangat terik. Karena matahari teriklah, saya mau berjemur. Apa kamu mau berjemur bersama-sama? Siapa yang mau berjemur bersamamu? Guru Fang bilang harus beritahu semuanya, badai topan sudah akan datang. Hah? Cuaca sebaik ini, mana mungkin ada topan? Kertas antisipasi badai topannya terbang. Cuaca yang begini baiknya ternyata adalah ketenangan sebelum badai topan datang. Benar, untung kali ini karena Tuan Lu memerhatikan sehingga semua punya persiapan menghadapinya. Guru Fang, Anda jangan sungkan. Kita bertahun-tahun bersama, tanah dan alam saling mendampingi. Jadi lebih mudah mengamati perubahan cuaca. Sekarang walau belum terlalu yakin, tapi kupikir lebih baik jika memberitahu Guru Fang dahulu. Karena tanda-tanda badai topan begitu jelas, maka sudah seharusnya membuat antisipasi. Antisipasi lebih baik daripada menyesali. Saya ucapkan terima kasih pada Tuan Lu. Kami datang. Kalian ngobrol saja di sini. Saya lanjutkan pekerjaan dulu. Baik. Tuan Lu, Baik. sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalian berdua baru datang. Yang lain setelah mendengarkan cara antisipasi terhadap badai sudah pulang. Kertasku terbang ditiup angin. Ternyata kertas itu jatuh ke dalam sungai. Baiklah, tidak masalah. Guru Fang katakan sekali lagi pada kalian. Karena antisipasi pada badai topan sangat penting. Badai topan sangat menakutkan. Angin dan hujan yang begitu kuat seringnya bisa menyebabkan bencana besar. Bahkan mungkin saja bisa menghancurkan rumah. Tapi sekarang matahari bersinar terik. Ini juga salah satu tanda sebelum badai datang. Kita lihat satu persatu. Turunkan atau dipaku dengan kuat papan nama toko yang terpasang di luar rumah. Di rumahku ada papan nama. Kalau begitu kita harus hati-hati. Nanti aku akan beritahu ayahku. Jika tidak, papan nama kami akan terbang dan terlempar ke sana ke sini. Sungguh berbahaya. Benar. Berikutnya adalah perbanyak persiapan keamanan. Maksudnya Guru adalah... Kudengar kabarnya badai kali ini akan sangat besar. Kami datang membantumu memaku dulu jendela yang ada dengan kayu. Berlalu baru dilepaskan. Baik. Terima kasih. Merepotkan kalian Saya berdua. tahu. Sama-sama. Inilah persiapan keamanan. Benar. Tempat yang mudah banjir atau terkena badai topan haruslah perhatikan antisipasinya. Di rumah juga harus ingat untuk menyiapkan makanan dan minuman yang cukup. Bisa banjir, juga Benar, harus siapkan kenapa bisa air. begini? Jika banjir, airnya akan menjadi air lumpur, tidak bisa diminum. Karena itulah kita harus menyimpan air bersih untuk diminum. Dan jika hujan terlalu deras, tidak bisa keluar rumah. Oh, jika keluar untuk mengambil air, maka akan tertiup oleh angin kencang. Benar. Tuan Lu. Paman tidak kuat. Xiao Lice, dengarkan baik-baik. Tidak boleh pergi ke pantai untuk main air supaya tidak terseret ombak. Tadi kami hampir saja ke sungai untuk memungut kertas. Seharusnya boleh kan? Topannya belum datang. Sebenarnya sebelum dan sesudah badai haruslah diperhatikan.
Karena cuaca selalu berubah, biasanya terjadi keadaan yang tiba-tiba. Misalnya saja tiba-tiba air meluap, maka mungkin saja nyawa dalam bahaya. Untung saja kita tidak memungut kertas yang terbang tertiup angin. Jika dipungut, tulisannya juga sudah Benar buram. sekali. Minggir. Bahaya. 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 Hati-hati, biar saya saja. Tuan Lu, terima kasih. Hampir saja karena tidak seimbang gerobaknya terbalik. Kakek sudah datang. Benar, Xiaolice. Kabarnya badai akan segera datang. Kakek rasa sekolah butuh karung pasir. Karena itu membawa karung pasir kemari. Karung pasir? Untuk apa karung pasir? Apa kamu tidak tahu? Tidak tahu. Kamu tahu? Tidak tahu. Jika badai datang dan hujan deras terlalu lama, mungkin akan banjir. Kalau begitu kenapa harus bawa karung-karung itu? Isi dari karung-karung itu adalah pasir. Jika menumpuk karung-karung itu, maka bisa menjadi penghadang depan rumah. Bisa menahan air. Apa itu khusus digunakan menghadang depan rumah? Tentu saja bukan. Jika antisipasinya gagal, juga bisa sementara menggunakan karung menahannya. Kenapa kalian kelihatannya tidak peduli? Kakek sangat takut. Tidak tahu badai kali ini akan menyebabkan bencana sebesar apa. Guru Fang, badai kali ini akan sebesar apa? Soal ini saya tidak tahu jelas, tapi haruslah ingat untuk melakukan antisipasi sebaik mungkin. Benar. Apa kami boleh membantu Afu? Tunggu, masih ada satu yang belum diberitahu. Jika ada genangan air, jangan jalan di jalan yang telah banjir. Bagaimana jika mau ke seberang? Saat badai begini, sebaiknya jangan sembarangan pergi. Benar, jika jalan terendam air, maka tidak akan bisa melihat apakah jalannya berlubang. Juga sangat mungkin untuk tergelincir. Ini bisa menyebabkan tenggelam. Seram sekali. Kenapa sampai sekarang bahkan perasaan ada badai saja tidak ada? Perlahan-lahan, angin dan hujan akan datang. Sekarang, jadi ada waktu mempersiapkannya. Semoga kali ini tidak akan menyebabkan bencana yang terlalu besar. Apa badai benar-benar akan datang? Kamu datang saja, karena kami sudah melakukan persiapan. Walau hujan juga tidak akan banjir. Kenapa hujannya dalam sekejap berhenti? Guru Fang ingin kita melakukan banyak antisipasi, tapi tidak ada yang terjadi. Tapi tadi juga turun hujan, bahkan petir. Aku sudah merasakannya. Bukankah ini tidak beda jauh dari biasanya? Sama sekali tidak terjadi bencana apapun. Membuat semuanya sia-sia melakukan antisipasi. Tapi Guru Fang juga berniat baik. Hal ini tidak boleh menyalahkannya. Memang tidak boleh, tapi kelak saya tidak akan begitu rajin melakukan persiapan. Memindahkan karung pasir sungguh berat. Lelah karena memindahkan karung pasir. Guru Fang. Kalian sedang mendiskusikan apa? Tidak.
Ada apa? Kenapa kalian kelihatan aneh? Baiklah, biar saya katakan. Afu bilang prediksi Guru Fang soal badai tidak tepat, membuat semuanya sia-sia antisipasi. Saya minta maaf, saya bukan sengaja mengatakan ini. Jangan panik. Mau mengatakan begini juga benar. Sia-sia sudah bekerja keras. Jadi Guru Fang juga mengakui. Benar. Mungkin badainya pindah arah. Karena itu ada tanda-tanda badai datang, tapi ternyata tidak datang. Ingin bisa memprediksi cuaca sangatlah sulit. Benar, saya saja tidak tahu. Bagaimana Guru Fang mengetahuinya? Harus ingat, kita melakukan antisipasi bukanlah menghabiskan waktu. Seperti juga saat kita melihat langit mendung, kita akan membawa payung untuk antisipasi akan hujan. Jika flu, kita akan memakai masker supaya tidak menularkan pada orang lain. Biasanya saat melakukan itu kita tidak merasa telah melakukan banyak hal. Itu karena melakukan antisipasi badai harus melakukan banyak hal. Melakukan antisipasi tidak perlu takut tidak akan digunakan. Yang ditakutkan saat butuh masih belum Kamu disiapkan. bilang tidak akan dengarkan apa yang Guru Fang katakan. Saya tidak bilang begitu. Sudahlah, kita sering merasa bahwa kita serba bisa. Tapi begitu menghadapi kekuatan alam, hanyalah bisa berhati-hati dan rendah hati, barulah bisa aman dan sejahtera.